Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampurasun. Sampai Sampai. Perkenalkan, kami dari kelompok 3.1, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2022, angkatan 16. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendiskusikan mengenai smart governance. Nah, sebelum diskusi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Sebelumnya dari saya, nama saya Sarah, selaku moderator, asal instansi dari RSUD Alisan, jabatannya nutrisionis terampil. Selanjutnya, silakan dari teman-teman untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, instansi, dan jabatan. Mulai dari Kang Rian Syah dulu ya, dipersilahkan. Baik Teh, terima kasih. Mohon izin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rian Syah, asal dari Bandung. Untuk instansi saat ini bekerja yaitu di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Sekian Teh. Sebagai apa, Kang? Jabatannya Teh sebagai perawat terampil. Perawat ya. Iya, selanjutnya boleh Teh Fahmi. Oke, terima kasih sebelumnya. Izin memperkenalkan diri, nama Fahmi Koja Afifah, asal instansi dari Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon, untuk jabatan sebagai nutrisionis terampil. Terima kasih. Selanjutnya boleh Kang Nugroho memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Teh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nugroho Nudianto, bertugas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai pengelola keuangan. Ya, yang terakhir Kang Niko. Ya, terima kasih Teh. Perkenalkan, nama saya Niko Freisya. Saat ini bertugas di Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat sebagai pengelola keuangan. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya udah memperkenalkan diri ya. Sebelum memulai diskusi, saya bahas dulu sedikit mengenai smart governance. Jadi dari tahun ke tahun mengalami kemajuan yang pesat ya, baik kebutuhan dari segi operasional hingga pada kebutuhan sistem pelayanan yang baik dari pemerintah, pelayanan yang lambat, slow respon, perlakuan ataupun tata bahasa yang menyinggung pada saat pelayanan dapat membuat masyarakat ragu dengan sistem pelayanan pemerintah ataupun instansi daerah. Nah, keadaan ini yang menuntut pemerintah dalam memberikan suatu inovasi untuk menjawab keresahan masyarakat. Kemajuan teknologi berhasil memberikan terobosan baru yaitu smart governance. Nah, kita mulai ya diskusinya. Sebelumnya, teman-teman barangkali ada yang ingin menanggapi tentang smart governance itu apa? Izin Teh, saya ingin menanggapi. Iya, boleh Kang Niko. Ya, terima kasih. Mohon izin. Menurut saya, smart governance itu adalah kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang baik melalui dukungan teknologi informasi dan tata kelola kolaboratif yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Kang Niko atas tanggapannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Teh Punten, saya izin menambahkan ya Teh. Iya, boleh. Ya, tadi tentang smart governance ya. Menurut saya ada beberapa indikator sih ya smart governance itu. Salah satunya tuh terkait pelayanan publik, kemudian manajemen birokrasi yang efisien, dan efisiensi kebijakan publik. Nah, ketiga ini yaitu pelayanan publik, tadi manajemen birokrasi yang efisien dan efisiensi kebijakan publik ini adalah suatu untuk pelayanan publik itu meliputi pelayanan administrasi kepada masyarakat, kemudian peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan pokok dan jasa pokok untuk masyarakat. Selain itu untuk manajemen birokrasi ya, itu adalah tata kelola birokrasi yang berorientasi kepada keadilan, kemudian bertanggung jawab dan adanya keterbukaan. Sedangkan untuk efisiensi kebijakan publik itu
dengan mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan. Mungkin itu sih, Teh. Ya, baik Teh Fahmi, makasih atas tanggapannya. Tadi kan udah dibahas ya 3 indikator, ada 3 kata Teh Fahmi. Kira-kira menurut teman-teman, apa sih contoh realisasinya dari ketiga indikator tersebut? Mungkin ada yang tahu? Izin menanggapi Teh. Ya, baik. Mohon izin untuk contoh-contoh mungkin diantaranya peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring untuk penyediaan kebutuhan pokok baik barang maupun jasa untuk masyarakat. Lalu ada manajemen birokrasi yang efisien seperti sistem planning, e-budgeting, Impunif, dan lain-lain, serta sistem informasi kebijakan pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Mungkin itu contoh-contoh ya yang dapat diutarakan Teh. Oke, baik. Jadi dari tanggapan teman-teman semua, saya dapat menyimpulkan bahwa smart governance adalah sistem pemerintahan yang memanfaatkan teknologi ya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kompetensi dari ASN pemerintah itu sendiri. Salah satu pemanfaatan teknologi yang digunakan itu yang ada pembelajaran atau pelatihan secara daring atau online. Karena penggunaan daring ini luas ya, maka isu ini bagus nih untuk kita angkat, untuk kita diskusikan. Barangkali ada teman-teman yang ingin memberi tanggapan terkait dengan pembelajaran daring ini. Mohon izin Teh, saya mau menanggapi. Iya, baik. Pembelajaran daring ini ada ya setelah adanya pandemi COVID ya Teh. Karena sebelumnya pembelajaran daring ini Teh belum ada. Tapi setelah pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun, lalu mengubah segala hal dalam aktivitas kehidupan, istilah new normal pun muncul, merujuk pada era baru yang menuntut kita untuk dapat beradaptasi atau menyesuaikan dengan segala aktivitas kehidupan di tengah pandemi ini. Dalam dunia pendidikan pun istilah pembelajaran daring itu makin familiar. Gitu Teh tanggapan dari saya ya. Iya, terima kasih atas Kak Riansyah jawabannya ya. Jadi semenjak COVID ini kita mulai adaptasi dengan kebiasaan baru ya Kang ya. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya? Izin Teh, saya ingin menambahkan Iya. terkait pembelajaran daring ya. Menurut Iya, saya betul. pembelajaran daring itu dapat diartikan sebagai sebuah sistem ya. Sistem kegiatan pembelajaran yang dilakukan tanpa melalui tatap muka secara langsung, melainkan melalui jaringan internet. Iya, terima kasih ya Kang Teteh tanggapannya. Sekarang kita sudah paham ya definisi pembelajaran daring itu apa, tapi pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Menurut Kang Teteh apa sih kelebihan kekurangan pembelajaran daring itu? Mungkin ada yang bisa menanggapi? Mohon izin menjawab Teh. Iya. Jadi menurut saya terdapat beberapa kelebihan dari pembelajaran daring itu tersendiri. Yang pertama itu praktis. Keuntungan pertama yang ditawarkan ini tampaknya menjadi sesuatu yang jelas ya. Penerapan metode belajar daring memungkinkan interaksi antara pengajar dengan siswa tanpa harus bertatap muka secara langsung di sebuah ruang kelas, sehingga bisa dilakukan di mana saja. Lalu menurut saya yang kelebihan kedua itu ada fleksibel. Keuntungan kedua ini khususnya dari segi waktu. Fleksibel memungkinkan baik pengajar dan juga siswa tidak begitu terikat oleh waktu yang ketat dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Tanpa adanya jadwal yang ketat, sering dapat kita jumpai bahkan beberapa kelas menyampaikan materi-materi pembelajaran pada waktu malam hari. Menurut saya pendapat saya itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Kang Niko atas pendapatnya. Jadi tadi yang pertama praktis dan yang kedua fleksibel ya Kang ya. Mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan? Izin menambahkan Teh. Iya. Mungkin untuk kelebihan selanjutnya yaitu di efisiensi. Seperti yang sudah dijelaskan Kang Niko tadi, selain dari dalam hal waktu, efisiensi juga dalam pembelajaran daring ini dalam hal tenaga dan juga dalam biaya.
Misalnya efisiensi tenaga melihat para pengajar dan siswa tidak perlu menghabiskan tenaga untuk menempuh perjalanan menuju ke tempat pelatihan atau ke tempat pembelajaran. Begitu juga dengan biaya untuk transportasi dapat dihemat. Selain itu, banyak fitur-fitur yang dihadirkan dari pembelajaran daring ini, seperti bisa kemungkinan untuk merekam pelajaran dan merekam pencatatan secara otomatis dari perangkat, sehingga tidak diperlukan lagi catatan fisik selama mengikuti pembelajaran daring, dan bisa diputar kembali di masa yang akan datang. Seperti itu mungkin. Ya, berarti efisiensi tenaga dan biaya ya Kang ya. Selain itu mungkin ada yang masih ingin menambahkan? Mohon izin Teh, saya mau menambahkan. Ya. Menurut saya kelebihan lain selain dari yang dijelaskan sama Kang Niko sama Kang Nugroho, ada lagi menurut saya kelebihan lain, yaitu pembelajaran daring adalah penyampaian materi yang disampaikan oleh pengajar bisa terasa lebih personal, karena melalui platform telekonferensi seperti Zoom ataupun Google Meet, pengajar juga dapat terhubung dalam satu waktu melalui sebuah layar. Selain itu, pembelajaran daring juga merupakan salah satu perilaku adaptif dalam menghadapi perubahan zaman ini Teh. Segitu Teh, tanggapan dari saya. Iya, baik. Terima kasih ya Kang Teteh, jawabannya sangat bagus sekali. Dari hasil yang tadi sudah dibahas ya, ada beberapa kelebihan seperti praktis, efisiensi biaya, dan lain sebagainya. Namun, selain kelebihan pasti ada kekurangannya ya. Mungkin ada yang ingin menanggapi apa kekurangannya dari pembelajaran daring itu sendiri? Baik Teh, saya ingin menanggapi ya Teh. Menurut saya, kekurangan dari pembelajaran daring itu dari segi sarana prasarana ya Teh ya. Itu masih belum meratanya akses internet yang memadai gitu. Ditambah setiap orang belum tentu memiliki device atau perangkat yang mumpuni secara spesifikasi untuk mendukung pembelajaran daring. Mungkin itu sih Teh. Iya, berarti walaupun efisiensi biaya tetap harus punya teknologi yang mumpuni ya Teh ya. Dari segi internet dan perangkatnya juga seperti laptop atau komputer gitu ya. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan mungkin dari kekurangan ya. Mungkin dari yang bisa saya tambahkan dari sisi psikologi, dari pembelajaran daring ini memiliki tingkat interaksi yang cenderung rendah ya Teh, sehingga menimbulkan kesulitan dalam memahami materi bagi siswa. Selain itu juga karena kurangnya pemantauan, pembelajaran daring ini cenderung tidak maksimal. Selain itu di samping fleksibel tadi sebuah keuntungan, tapi fleksibel ini juga bisa jadi menimbulkan masalah baru jika tempat yang digunakan itu tidak kondusif dan banyak distraksi. Dari sisi pengajar juga kendala yang sama dapat ditemukan. Beberapa pengajar mengalami kesulitan untuk mengawasi keberlangsungan pembelajaran mengingat keterbatasan media yang digunakan tersebut. Mungkin seperti itu Teh. Baik Kang Nugroho, terima kasih atas pendapatnya. Tadi Kang Nugroho sudah membahas ya dari sisi psikologi, mungkin ada dari sisi-sisi lainnya seperti sisi kesehatan. Ada teman-teman yang ingin menanggapi? Ya, baik Teh, saya mau menanggapi. Kekurangannya selain dari sisi psikologi, pembelajaran daring juga berefek untuk segi kesehatan ya. Dari sisi kesehatan menurut saya juga memiliki beberapa dampak negatif yang perlu menjadi perhatian. Misalnya efek dari posisi duduk yang terlalu lama di depan layar laptop bisa mengakibatkan masalah pada tulang belakang ya, hingga postur tubuh. Selain itu, menurut data dari Tribunnews, fenomena rabun jauh pada siswa juga meningkat pasca pembelajaran daring dilaksanakan secara intensif. Mungkin itu kekurangan dari segi kesehatan. Baik, terima kasih Kang atas tanggapannya. Bagus sekali ya saya mendengar pendapat dari sisi teman-teman. Nah, kan tadi kita sudah membahas ya kelebihan dan kekurangannya.
pasti ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi kekurangan dari sisi pembelajaran daring tersebut. Menurut teman-teman semua, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi isu-isu tersebut? Izin menjawab, Teh? Ya, Ya, terima kasih. Menurut saya jika kita analisis dari kekurangan-kekurangan yang tadi sudah disampaikan dari sisi prasarana tersebut juga di ranah pembuat kebijakan dan juga provider itu harus ada pemerataan akses internet melalui pembangunan infrastruktur jaringan, bantuan kuota, ataupun juga perangkat untuk masyarakat kelas bawah. Untuk solusi jangka pendeknya itu, Teh. Dan untuk solusi jangka panjangnya, diperlukan kebijakan dan pemerataan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. baik, terima kasih Kang Niko atas pendapatnya. Tadi juga sempat dibahas ya, ada kekurangan dari sisi psikologi dan sisi kesehatan. Apa sih cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi hal-hal tersebut? Mungkin Akang Teteh ada yang tahu? Izin menjawab ya Teh ya. Tadi kan kekurangannya itu salah satunya dari sisi psikologi ya Teh ya. Menurut saya jika kita analisis dari kekurangan sisi psikologi itu yang perlu ditingkatkan dari diri siswa atau dari si pembelajarnya itu sendiri adalah rasa tanggung jawab yang harus ditanamkan melalui pendidikan karakter salah satunya. Itu sih Teh. Baik, terima kasih Teh Fahmi sudah menambahkan. Mungkin dari sisi kesehatan ada yang ingin menambahkan? Baik Teh, saya mau menambahkan ya dari sisi kesehatannya. Jika kita analisa ya penambahan tingkat rabun jauh itu dan masalah tulang belakang diakibatkan faktor pembelajaran daring yang lama dan terus-menerus. Maka untuk mengatasinya sih diperlukan manajemen waktu yang baik dari penyelenggaraan maupun peserta pendidikan agar tidak membebani fisik. Jadi istilahnya mungkin harus bisa bagi waktu ya, jadi jangan terlalu lama-lama depan layar komputer ini. Sekian. Iya. Baik Kang, luar biasa sekali ya tanggapan teman-teman semua atas isu pembelajaran daring ini. Selanjutnya, sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan Teh. Mungkin dari penyampaian dari teman-teman yang sudah dipaparkan dari tadi, kita bisa belajar ya setelah pandemi ini pembelajaran daring itu bisa menjadi alternatif selain pembelajaran klasikal. Namun dilihat dari manfaat serta kekurangannya perlu kita sesuaikan lagi untuk di masa yang akan datang. Mungkin nanti pembelajaran daring ini bisa dijadikan alternatif untuk mendampingi metode klasikal karena tidak semua pembelajaran itu bisa dikonversi ya ke bentuk daring. Ada yang masih membutuhkan praktik, jadi pembelajaran klasikal itu masih tetap diperlukan. Jadi mungkin di masa yang akan datang metode hybrid learning atau perpaduan dari keduanya itu akan menjadi pembelajaran di masa depan. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Kang Nugroho atas tanggapannya. Mungkin sekian ya diskusi kita hari ini. Sebelum ditutup, saya dapat menarik kesimpulan bahwa smart governance adalah sistem pemerintahan yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kompetensi dari ASN pemerintah itu sendiri. Peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui pembelajaran daring yang memiliki manfaat diantaranya yaitu praktis, fleksibel, efisien, dan lebih personal. Di samping itu juga terdapat kekurangan yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai, psikologi yang kurang siap, serta dari kesehatan, terutama kesehatan mata dan postur tubuh. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan untuk menanggulanginya yaitu pemerataan akses internet, penanaman karakter disiplin dan bertanggung jawab, serta manajemen waktu pelaksanaan. Pembelajaran daring di masa yang akan datang dapat diarahkan untuk menjadi pendamping pembelajaran klasikal.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman untuk diskusi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.